Halo guys, kali ini kita akan belajar untuk instalasi Moodle. Moodle itu adalah sebuah platform atau CMS yang biasa digunakan untuk memanage kayak library sekolah gitulah. Jadi CMS untuk sekolahan lah, bisa kampus atau sekolahan. Nah, cukup terkenal si CMS Moodle ini. Nah, kali ini kita akan coba install di VPS dari nol banget ya. VPS yang saya gunakan adalah Neolite Pro dari Biznet GeoCloud. Halo teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau kasih tahu nih, virtual machine yang saya pakai yaitu Neolite Pro dari Biznet GeoCloud. Nah, ini banyak banget kelebihannya, 8 kali lebih cepat, 3 kali replikasi yang andal, 8000 UPS, sangat tinggi ya, scalable, tanpa batas, terlindungi dari DDoS attack, dan juga konektivitas tinggi. Jangan lupa, ini udah pakai SSD NVMe yang jelas pasti lebih cepat. Nah, teman-teman kalau tertarik dengan produknya bisa dilihat di biznetgeo.com. Kemudian teman-teman bisa cari di produk, kemudian pilih Neolite Pro. Atau kalau teman-teman sudah punya akun, gampang aja, teman-teman tinggal masuk ke dashboard, di sebelah kiri pilih Compute, kemudian Neolite Pro, kemudian teman-teman di sini bisa create new ya. Gampangnya kita tinggal pilih aja, kemudian diisi apa aja yang kita perluin seperti OS dan juga spesifikasinya. Nah, di sini yang saya pakai adalah Neolite Pro untuk SS yang SS1. Kemudian klik next dan nggak lama kemudian teman-teman bisa ditunggu mungkin hanya 1 atau 2 menit, VM-nya biasanya udah langsung jadi. Nah, di sini saya udah punya VM yang udah jadi. Kebetulan speknya adalah SS11. Di sini 1 GB RAM, 1 virtual CPU, 30 GB disk. Saya menggunakan OS Ubuntu kebetulan. Oke, kalau teman-teman tertarik bisa klik link di bawah video ini. Terima kasih. Kita lanjut materinya. Di sini untuk spesifikasinya itu dia perlu disk space 200 MB, prosesor minimal 1 GHz, kemudian memori 1 GB. Nah, di sini kita sudah punya semua itu ya, sudah cukup memenuhi. Di sini OS-nya adalah Ubuntu 22. Nah, teman-teman di sini ada beberapa opsi, ada Apache, PostgreSQL, web servernya pakai Apache, dia bisa pakai database MySQL, MariaDB, dan bahasa programnya adalah PHP ya. Nah, di sini saya akan coba, karena ini dia butuh Apache dan MySQL, saya akan coba install dulu Apache dan MySQL. Di sini saya coba update dulu ya. Kita coba update dulu mirror si Ubuntu-nya. Di sini saya install Apache install Apache 2, install yes. Oke, di sini Apache-nya sudah terinstall. Biasanya Apache yang digunakan itu pasti butuh rewrite sudah. Jadi saya akan coba install juga enable juga mode rewrite. Add to end mode rewrite. Oke, restart Apache. Nah, di sini Apache-nya sudah terinstall ya. Kalau kita lihat, nah di sini udah running. Kemudian saya akan coba install juga MySQL. Jadi klik dulu, install MySQL server. Oke, di sini MySQL service MySQL status. Nah, di sini aktif running. Kalau kita coba login MySQL, dia udah bisa login ya. Apache dan MySQL udah kita install, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kita clone di sini. Kita clone si modelnya. Nah, teman-teman kalau kalian familiar dengan Apache pasti kita taruhnya di www di sini ya. Saya akan clone. Oke, lanjut. Tadi kalau kita sudah clone nanti tampilannya akan seperti ini ya. Sudah done. Saya juga di sini sudah ngecek permissionnya. Kalau di sini untuk secure the Moodle files,
kita disarankan untuk merunning ini ya. Kalau saya lihat sih udah 755, tapi just for make sure kita bisa running ini ya. Kalau teman-teman mau Moodle seperti ini, kemudian boleh juga ch mode-nya min_r 0755, sorry 0755 exactly, enter seperti ini. Jadi kita sudah selesai melakukan cloning dan juga copy file dengan benar. Nah, di sini kita disuruh lagi untuk nge-create empty database. Jadi kita harus bikin database kosongan untuk si Moodle ini. Kita masuk saja MySQL, kita create database, Moodle. Oke. Nah, di sini juga saya create user, create database, create user, Moodle user, identified by, let's make simple administrator 3. Oke. Kemudian di grant a privilege on Moodle datang to Moodle user ya udah gini aja, terus flash privilege. Oke, kita sudah selesai bikin database-nya. Nah, di sini kita harus create the Moodle data directory. Nah, jadi si Moodle data directory ini semacam untuk nyimpen file-file yang tidak diakses dari web gitu. Jadi cuma bisa diakses melalui si aplikasi, maksudnya nggak bisa diakses dari web ini secara langsung gitu loh. Jadi kalau misal kita slash data tuh dia nggak kelihatan. Nah, si ininya tuh kita harus bikin path to Moodle data. Nah, di sini path to Moodle datanya kayaknya kita bisa nge-create sendiri ya, mau di Symlink atau seperti apa. Yang jelas nanti kita bisa nyimpennya di semau kita gitu nanti. Nah, di sini biar tidak bingung, saya taruh aja di pinggirnya ya. Nah, Moodle data, saya taruh di sini Moodle datanya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada Moodle data. Di sini bedanya itu saya akan melakukan chmod 777 pada Moodle data. Moodle data seperti ini teman-teman. Kalau dilihat lagi, nah jadi bentuknya seperti ini nanti ya, ada Moodle data. Oke, kita lanjut. Sorry, secure. Jadi if you're using hosted site, you have no option but place Moodle data in web access directory server. Jadi kalau kita pakai shared hosting itu biasanya kita cuman punya public HTML, which is Moodle datanya ada di dalam Moodle sini. Jadi bisa jadi itu diakses publik, makanya kita butuh si akses ini ya, order A sama require A. Tapi kita berada di luar, kita abaikan saja ini. Start Moodle install. Di sini kita harus running sebagai www data. Di sini dia mintanya. Jadi kita harus rubah dulu si Moodle jadi www data. Oke. Seperti ini. Sorry, kita down dulu ya. Data Moodle pakai min_r nggak sih? Harusnya pakai min_r ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini example ya. Terus admin, kita masuk ke Moodle admin CLI. Jadi Moodle admin CLI. Oke, nah di sini ada file namanya
install.php. Jadi teman-teman kita running ini user min www data. Sebelumnya kita cek dulu ya, kita ada PHP nggak nih. Nah di sini teman-teman kita belum install PHP-nya ya. Install PHP, kita coba install dulu PHP-nya. Oke, di sini install PHP. Cek PHP 812 teman-teman. Kemudian kita harus ngerunning ini ya, install.php ini. Jadi php sudo min-u, jadi yang runningnya tuh si www data, kemudian nanti running install.php ini ya. Karena kita udah di admin CLI, php install php English. Di sini permissionnya biarkan saja, alamatnya kita gunakan IP. Sini ininya default, choose database driver type value. Oh maksudnya ini MySQL atau PDO MySQL gitu ya. Oke. Kalau gitu kita harus install dulu guys. Apt install. Pakai dulu ini. Nah ini ada MySQL ND dan MySQL I. Kita coba nanti pakai MySQL I atau MySQL PDO ya, sama saja. Oke, kita running lagi si scriptnya. Default value-nya English, default directory-nya itu web address-nya HTTP, masukkan lagi IP-nya ini. Nah ya, betul MySQL ya, tuh bener kan, tadi kita belum install itu database hostnya 127.0.0.1 press ya Moodle MDL, kita biarkan saja. Portnya 3306, usernya tadi Moodle user, passwordnya tadi admin 123, full site name Moodle S, short name for site MT. Admin account saya ketik admin saja, admin password semain aja admin 123, email address email saya aja. Oke, samain aja. Upgrade key, leave it as it is. Oke, di sini copyright kita harus menyetujui license ya. Yes, oke. Nah, di sini ada error exception call to identified function XML parser create. Apakah kita belum install MySQL parser ya? Oke, ini kita udah install MySQL partner. Kita coba bisa install ulang sih. Configuration are ready, the model is ready for your site. Oke, katanya sih ini udah eksis kalau mau update di sini nih. Dan jadi di sini kita udah install. Coba admin CLI. Oke, salah, install database. Aku lihat ini sudah ada di sini ya, konfigurasi yang tadi kita bikin, udah database name segala macam, ini udah masuk sini. Nah, kita coba cek di IP publiknya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini masih Apache Ubuntu ya guys, karena kita belum install apa-apa. Jadi
yang harus kita lakukan setelah ini adalah mengkonfigurasi si Apache-nya. Kita pergi ke etc Apache 2 sites available. Di sini teman-teman bisa update aja yang 0.0.0 default. Nah, di sini kan masih ngarah ke var www html. Nanti kita arahin ke bagian model. No 0.0 default. Kita ubah yang bagian www html ini ke bagian model. Seperti ini, guys. Terus kita download. Oke, reload, kita lihat di websitenya. Oke, di sini ada exception, MB list encoding dan get notification 0. Kita pause dulu videonya, kita cari tahu kenapa. Oke, udah ketemu isunya. Jadi isunya adalah saya lupa untuk install MB string. Jadi ada beberapa extension PHP yang dari secara dokumentasinya itu sebenarnya tidak dituliskan secara detail di sini ya, tapi mungkin teman-teman nanti bisa lihat di description. Nanti saya akan coba taruh kebutuhannya untuk PHP-nya apa aja, seperti itu ya. Nanti kalau sudah akan muncul seperti ini, installation mode object oriented dynamic learning environment. Klik continue. Nah, di sini kelihatan nih, ini baru dia kelihatan. Kita perlu install cwrl, gzip, gd, intl, shop sih kayaknya warning doang ya. Kita coba install cwrl, zip, gd sama intl. Install php bisa gini guys, gd, zip, cwrl, intl. Oke. Kita install semuanya sekaligus. Oke, right, kita coba reload. Not really updated. Apa kita harus ini ya, please Apache 2 restart ya, restart. Oke, kalau kita lihat di sini udah bersih, tinggal satu ini, max input vars must be at least 5000. Oke guys, sudah ketemu isunya. Jadi tadi itu isunya adalah pertama kita tidak bisa update max input vars. Ternyata tadi ada kesalahan, mungkin ya salah pet. Kalau di PHP ini tuh ada di sini CLI PHP ini, tapi yang sebenarnya kita butuhin tuh ada yang di Apache-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa troubleshoot dengan bikin file php.ini, nanti akses saja filenya. Nanti akan keluar kayak gini, info.php. Saya bikin aja satu file info php, nanti bikin script php info. Di sini keluar, nah ini di bagian ini ternyata php ininya. Dan di sini udah bisa continue ya, kita continue. Oke, di sini sudah keluar ya, mulai keluar resultnya. Succeed, mode glossary, folder, forum, lesson, ETL, survey, wiki, workshop, CIS, LDAP. Wow, banyak di sini udah mulai. Kita tunggu aja. Sambil menunggu kita lihat dulu di sini ya. Sisanya adalah base install. Karena kita udah install tadi, sisanya adalah configuration. Jadi termasuk email, support kontak, HTTP, time zone. Kalau teman-teman mau ngecek time zone, di sini dia ikut ini ya, si PHP ini ya. Nah, bisa dikonfigur seperti biasa. Dan sepertinya hanya itu aja. Berarti harusnya setelah instalasi ini lebih mudah. Oke, nantinya. Jadi kesimpulannya ini lebih mudah jika kita pakai web installer ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja langkahnya. Oke, di sini saya disuruh setup nih.
si admin yang tadi saya the password must be at least 8 character uppercase. Oke, oke. Oke, admin user, email address. Oke, last name admin Moodle. First name admin aja udah. Visible to everyone. Select country, di sini saya coba select Indonesia. Coba ya. GHI di sini Indonesia, servernya. Di sini teman-teman kalau mau setup Indonesia berarti bentar, ini harusnya di India bentar. Harusnya masuknya Asia Jakarta ya. Ini dia. Description HTML format required, what is it? Oh ya. Required, ini boleh required udah diisi. Oke, update profile. Ini masih proses instalasi ya. Save. Di sini juga ada addition. Oke. Site name saya ingin tes saja. Switches install. Summary di sini authentication disable. Kita biarkan saja seperti ini. Support email, masukin email saya aja. Oke, save change. Oke, ini dia tampilan Moodle yang kita idam-idamkan dari dulu. Jadi di sini ada home, kita bisa masukin courses kita, ini dashboardnya, kemudian di sini ada edit mode, ini bisa nambahin blok-blok ya, yang mau kita masukin apa segala macam. Seperti itu cara instalasi Moodle ya. Di sini nanti saya akan coba melakukan apakah bisa kita melakukan stress test juga untuk si aplikasi Moodle ini. Oke, teman-teman, kita lanjut testingnya. Pertama-tama setelah instalasi saya pengen nyoba sebenarnya seberapa cepat si Moodle ini bisa handle, si aplikasi Moodle ini bisa handle apa yang kita perluin ya. Di sini saya mau coba upload video. Saya upload ini sekitar, kita cari medium aja, 39 mega. Kita coba buka, kita upload berapa lama. Ini saya nggak pakai testing apapun, jadi kita lihat sambil kita diskusi seberapa lama. Nah, sambil ngupload nanti saya akan coba juga untuk membuat stress test lagi menggunakan Jmeter di Moodle. Nah, di sini kebetulan saya udah bikin satu halaman courses di sini. 1 2 3 ada beberapa courses ya. Di sini sih gambar kayak gitu. Nanti kita coba stress test. Nah, ini sambil ngobrol upload 39 mega di server, menurut saya sangat cepat ya. Sangat-sangat cepat, bahkan kalau kalian mau coba lagi boleh, tapi kayaknya cukup. Sini saya bisa saya masuk gambar ya, cukupnya nggak usah pakai gambar, ini aja. Course 6 channel. Sini saya save display. Oke, jadi di my courses ini ada beberapa, dan sekitar 6 di sini, 6 courses. Nah, beberapa diantaranya diisi dengan video. Nanti saya mau stress test seperti biasa teman-teman. Kalau belum familiar dengan Apache Jmeter, teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Nah, di sini saya coba test plan lagi thread group untuk 100 user di
Moodle. Kalau sebelumnya di Laravel itu kita dapat 150, di sini coba kita lihat kita dapat berapa. Testing, that's fine. Saya simpan di sini aja. Oke. Thread group untuk 100 user ya di sini. 100 user, kalau kita reload page-nya kayaknya memang lagi proses. Kita cek di servernya ya. Sini lokal. Sini sekitar 37%, di sini sekarang harusnya sudah selesai. Oke. Database connection failed. Agak sedikit hang up di 100 user, tapi kalau kita cek, nah di sini untuk kita cek ya, ini ada beberapa error, sisanya oke, di atas 70-an lah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi mungkin sekitar 10-20 yang error dari 100. Tapi yang bagusnya berarti kalau kita pakai Moodle ini si site-nya nggak sampai down banget ya, nggak sampai nggak bisa diakses gitu. Mungkin dia ada ini tertentu ya, handling tertentu. Kalau tadi di sebelumnya kita pakai aplikasi yang tanpa filter, mungkin di Moodle ini lebih relevan. Kita coba sekali lagi guys, saya clear dulu. Di berapa sih kita tuh mau nyari angka, di berapa sih yang nggak ada gagalnya gitu. Turunin coba di 50. Oke. Di sini running 50, fine. Oh, that's kind of surprise. Kita coba di 70. Running lagi. Here result table. 70 juga oke. Mungkin ini ada caching kali ya. Tapi berarti ya bagus. Berarti setelah ada caching kita bisa lebih aman untuk running. Itu artinya bisa kita naikin lagi. Oke, ini coba lagi 100 ya. Oke. It's good. Kalau begitu, kita challenge lagi guys. Kita naikin lagi. Karena 100 sudah tidak mempan, kita kasih 1000 guys. Running. Oke. Oke. Dia cut loss di 152 ya. As expected di video sebelumnya pasti sekitaran sini ya. Oke. Sekira saya bisa stop. Kita cek websitenya apakah bisa diakses atau mati. Oke, ini database fail. Itu artinya kita ada hang up di database ya, di close dia koneksinya. Oke. Saya akan coba final lagi apakah sama di sekitaran 150. Saya clear dulu ini, kita coba. Oke, 150 testing. Mana hasilnya, ini nggak keluar nih. Oke, di 150 dia masih ada error ya. Saya agak kurang jelas guys, kita ulang. 150 agak ada error, kita coba lihat lagi. Ini CPU-nya sampai 100%. Oke. Ini dari 150 kita bisa lihat di sekitaran 39 dia udah mulai error ya. Oke. Berarti kita asumsikan saja sekitar 50 orang dalam waktu bersamaan. Sorry, saya selalu salah guys. Sebentar, kita clear dulu, tes ulang. Oke, 50 oke. Ini 100 juga oke sebenarnya kayaknya. Clear. 100 oke 100 oke.
kita tengah tadi 150 agak gap, kita 125 aja. Oke, 125 oke. Clear lagi, kita coba ganti jadi 150 lagi, naikin lagi. Coba sekali lagi guys. Jadi kita tuh harus coba berkali-kali. Cuma sekali-kali. Oke, 150. Fine dia. Kita tekin lagi. Kita clear lagi. Running ya. Oke. Starting to have bottleneck here. 100. Oke, dia nggak ngasih. Oke. Failnya lumayan ya. Ketika 200. Kita ulang lagi sekali lagi. 200. Keep your best. Oke, naik dia. 80-an threshold. Oke. Oke, di 200 agak nge-lag ya guys. Jadi di 150 tadi oke, 100 sampai 100. Oke. Jadi asumsinya hampir mirip untuk stress test, either itu pakai Laravel atau Moodle. Jadi sebenarnya di 200 dia masih bisa. Cuman ada beberapa request yang nggak oke, nggak resolve gitu. Tapi untuk angka 150 orang dalam waktu bersamaan ya dia masih resolve. Jadi memang si untuk Neolite yang SS1 ini 1 giga dia handal di sekitar 150 useran kalau berdasarkan diameter. Nah, berarti kalau teman-teman mau pakai ini dan sekolahnya muridnya sekitar 150 orang ke bawah atau les ya, punya 150 orang ke bawah, bisa pakai ini di Neolite Pro. Untuk Moodle bisa pakai spesifikasi yang ini gitu. Mungkin itu aja testing untuk instalasi Moodle dan juga testing untuk stress test Moodle. Teman-teman yang tertarik ingin menggunakan Neolite Pro bisa klik link di bawah. Di situ juga ada kode voucher yang bisa digunakan dan bisa lebih hemat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.